الحمد لله مظهر الحمد ومبديه ومنجز الوعد وموفيه ومسعد العبد ومشكيه ومرسل السحاب ومنشيه الذي يجيب دعوة الداعي ويقبل التوبات العاشي وإن كثرت معاشي. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي إنعامه ويكافي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار الجحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى طريق المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Al-ayah. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul berwajah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang hamba, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah ini dengan tidak lupa pula kita harus selalu merenungi atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kita tidak boleh bosan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan takwa yang telah diberikan kepada kita semua. Karena dengan modal iman dan takwalah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah kita akan dijauhkan dari segala ajab dan malapetaka baik di dunia maupun di akhirat dengan jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah, dan sekiranya seandainya semua penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakti dan pasti Allah akan menurunkan suatu keberkahan baik dari langit maupun dari dalam bumi itu sendiri. Tapi apa kata Allah? Kebanyakan dari mereka adalah mendustakan ayat-ayat kami, mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh kami. Maka akibat perbuatan mereka lah Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sepedih-pedihnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam ayat lain Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih itu? Apakah itu? Tu'minuna billah wa rasulih. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kita dari azabnya yang sangat pedih. Perniagaan yang dimaksud adalah beriman dan berjuang di jalan Allah dengan harta maupun jiwa. Jadi antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan harta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, iman dan takwa haruslah diselaraskan agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dan sejalin, searah dan seiring dengan ayat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, haslatani la syai'in afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada bandingannya dengan suatu apapun keutamaannya. Apakah itu? Al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naf'u lil muslimin, dan menjadi atau memberi manfaat kepada sesama muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menghendaki terwujudnya kebahagiaan, keselamatan dan kemaslahatan umum. Maka perjuangan itulah sebagai perniagaan yang tidak akan merugi. Pengorbanan harta dan jiwa untuk itu pula yang dapat menjamin kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dari uraian tersebut kita dapat memperoleh pemahaman bahwa sebaik-baiknya orang Islam ialah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah dengan menjadi seorang muslim yang dermawan. Dermawan artinya murah hati, suka bersedekah atau memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain dengan ridho dan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah seseorang yang beriman, yang diberikan harta dan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menggunakan harta dan kedudukannya sebagai sarana untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sungguh merugilah orang-orang muslim yang diberikan harta dan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi sombong dan kikir dan lain sebagainya. Orang yang demikian pasti mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena ia lupa kepada Allah dan lupa akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa segala yang diberikan, baik kedudukan, jabatan maupun harta, keluarga, itu semua adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita cari-cari selama ini, Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa hallaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rasulullah mengatakan, ya anak manusia, wahai ibnu adam, adakah harta yang engkau miliki? Tentu tidak ada, melainkan apa yang engkau makan akan habis, atau yang engkau pakai akan rusak dan kusam, dan apa yang engkau sedekahkan itulah yang akan abadi, yang menjadi bekal akhiratmu kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Kata Rasul, dan selain itu maka dia akan sirna, ditinggalkan untuk manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian sedekah merupakan amal yang sangat besar manfaatnya bagi diri sendiri dan terutama orang lain. Bahkan
bahkan sedekah bisa menghapus murka Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah bisa mencegah datangnya bala ataupun musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian marilah selaraskan antara keimanan dan amal soleh kita, agar apa yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi bekal dunia dan akhirat dan tidak akan sia-sia. Dan ingatlah bahwa semua yang dimiliki tentu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hisab yang baik adalah bagi orang-orang yang mau berbuat baik di dunia. Demikian uraian khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menjadi muslim yang dermawan, yang berguna bagi sesama muslim yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.